bertempat di lokasi peledakan Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut. Ini disebutkan bahwa telah terjadi musibah di lokasi peledakan yang mengakibatkan 11 orang meninggal dunia di tempat pada saat kegiatan pemusnahan amunisi tidak layak pakai. Kita langsung sapa jurnalis Kompas TV, Ridwan Mustafa, yang saat ini sedang berada di lokasi. Selamat siang, Ridwan. Ya, Ian dan juga saudara, benar sekali bahwa saya sekarang tuh rencana tetap menuju ke lokasi dari lagi di perjalanan karena memang lokasi terjadinya ledakan itu berada di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, di mana kejadian ledakan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Mei 2025 sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, di mana ledakan terjadi di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut. Ledakan tersebut mengakibatkan 11 orang meninggal dunia pada saat kegiatan pemusnahan amunisi tidak layak pakai. Dari data yang kami terima dari Unit Intel Kodim 0611 Garut, bahwasannya ada 11 orang meninggal dunia, di mana 11 orang tersebut terdiri dari anggota TNI dan juga masyarakat sipil. Seperti halnya yang ada dalam data ini, warga sipil yang menjadi korban atau yang meninggal dunia diantaranya Agus bin Kasmin, Saudara Ipan bin Obur, Anwar bin Inon, Yus Ibing bin Inon, Yus Rijal bin Saifullah, Saudara Toto, Dadang Rustiawan, dan juga Endang. Ian dan juga saudara, saat ini para korban sedang dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Pamengpeuk, tepatnya di daerah Garut Selatan. Demikian, Ian. Ridwan, apakah sudah dapat informasi terkait dengan korban ini? Apabila kita lihat dari yang Anda sebutkan tadi, terkait data korban ini bukan hanya dari pihak TNI begitu, ada juga dari sipil. Sebetulnya lokasi ini tuh seperti apa? Apakah memang banyak warga yang berada di sana atau seperti apa? Dari data yang sementara yang kami terima bahwa memang lokasi ledakan amunisi tidak layak pakai tersebut berada di daerah yang memang jauh dari pemukiman warga, tepatnya di Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Namun demikian bahwasannya lokasi tempat pemusnahan amunisi tidak layak pakai tersebut, memang tempat tersebut sudah sering digunakan untuk pemusnahan amunisi tidak layak pakai. Memang ini kejadian ini di luar dugaan, tidak diprediksi sebelumnya adanya warga yang memang melihat atau menghampiri lokasi ledakan amunisi tidak layak pakai tersebut. Demikian. Ya, Ridwan, apabila seperti yang Anda sebutkan, lokasi ini merupakan lokasi yang memang biasa digunakan oleh petugas TNI untuk melakukan pemusnahan amunisi, bagaimana hal ini bisa terjadi? 11 orang tewas dan banyak diantaranya adalah warga sipil. Apakah memang di saat pemusnahan itu masih diizinkan ada warga yang datang ke lokasi pemusnahan? Ya, sampai saat ini memang kronologis kejadian mengapa para terutama warga sipil banyak yang menjadi korban ledakan dari amunisi tidak layak pakai. Hingga saat ini kami belum mendapat keterangan resmi dari pihak berwenang, dan kami pun berusaha untuk menghubungi pihak terkait. Namun demikian memang pihak terkait sampai saat ini masih fokus di lokasi kejadian, juga mengevakuasi para korban. Demikian, Ian. Ridwan, bisa dijelaskan, tadi Anda sempat memberikan keterangan begitu terkait dengan bagaimana kronologi pemusnahan amunisi ini. Namun kronologi awal itu seperti apa? Karena memang kejadiannya ini dilaporkan terjadi pada pukul 9.30 pagi. Iya, jadi gini Ian dan juga saudara, insiden ini terjadi saat sejumlah warga yang berada di sekitar lokasi pemusnahan amunisi sudah tidak layak pakai tersebut, di mana setelah amunisi tersebut dimusnahkan,
sejumlah warga mencoba untuk mendekat ke lokasi ledakan untuk mengumpulkan sisa material seperti halnya bekas selongsong peluru atau piston dan juga kuningan yang dianggap bernilai jual bagi masyarakat sekitar. Nah, mereka khususnya para korban saat itu kemudian menjadi korban lantaran tidak menyadari bahwa masih adanya bahan peledak yang belum meledak sepenuhnya. Sehingga setelah amunisi tersebut diambil oleh sejumlah warga yang menjadi korban, ya amunisi tersebut meledak hingga mengakibatkan jumlah sementara 11 orang meninggal dunia akibat ledakan dari amunisi tidak layak pakai tersebut. Demikian ya, atau amunisi sudah kadaluarsa. Ridwan, bisa Anda gambarkan kepada pemirsa Kompas TV, sebetulnya lokasi pemusnahan ini seberapa jauh ataupun seberapa dekat lokasinya dari permukiman sekitar begitu, untuk bisa menggambarkan sesungguhnya tempat ini memang apakah layak untuk dilakukan pemusnahan amunisi? Memang kalau melihat jarak dari kawasan kota menuju ke lokasi, kan tepatnya di Kecamatan Cibalong ini, memang lokasinya cukup jauh. Apabila dihitung dari perjalanan dari kawasan Garut Kota menuju ke lokasi dengan menggunakan kendaraan, ini bisa memakan waktu antara 5 sampai 6 jam. Demikian begitupun ketika menuju ke lokasi ledakan amunisi, memang ini lokasinya jauh dari pemukiman warga dan juga melewati perbukitan atau hutan di sekitar kawasan Sagara. Demikian, Ian. Ya, Ridwan, kalau tidak salah kawasan Pamengpek Garut ini juga bermacam-macam begitu, ada bukit, ada juga pantai yang dekat. Bisa dijelaskan, Ridwan, sesungguhnya lokasi pemusnahan ini tuh di area bukit kah atau di dekat area pantai kah di Pamengpek? Memang kalau lokasi dari pemusnahan amunisi kadaluarsa ini memang lokasinya berada di perbukitan seperti itu, dan memang melewati kawasan hutan sancang yang memang lokasinya jauh dari pemukiman warga, dan juga lokasi jarang dijambah oleh warga atau jarang didatangi oleh warga karena memang lokasinya cukup jauh, sehingga memang lokasi ini dipilih oleh pihak berwenang untuk pemusnahan amunisi tidak layak pakai, karena memang dianggap lokasi tersebut akan jauh dari pemukiman warga. Demikian, Ian. Ya, lokasi yang sesungguhnya harusnya steril begitu ya dari warga sekitar begitu ya, Ridwan? Betul, memang dari informasi yang kami himpun, memang seperti biasa ketika pemusnahan dilakukan, daerah tersebut memang steril dari warga, termasuk saat diledakan pun lokasinya memang steril, itu dijaga ketat oleh aparat keamanan. Namun demikian, ketika memang ledakan sudah dilakukan, ya tadi yang disampaikan di awal oleh saya bahwasannya tiba-tiba ketika memang sudah dianggap selesai peledakan sudah dilakukan, ya tiba-tiba selongsong yang ada di sekitar lokasi itu, ya tiba-tiba dihampiri oleh sejumlah warga yang mengetahui adanya peledakan amunisi tidak layak pakai tersebut, hingga sebagian selongsong dihampiri oleh warga untuk diambil. Namun saat diambil tiba-tiba ada selongsong yang masih aktif seperti hingga terjadi ledakan. Demikian, Ian. Ridwan, terkait dengan korban, 11 korban tewas saat ini dibawa ataupun dievakuasi ke rumah sakit atau seperti apa? Jumlah korban yang 11 orang tersebut untuk sementara dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Pamengpek yang lokasinya memang tidak terlalu jauh dari Kecamatan Cibalong yang berjarak kurang lebih sekitar 2 jam dari Kecamatan Cibalong menuju ke Pamengpek seperti itu. Ya, setelah nanti dilakukan evakuasi atau identifikasi, ya kemungkinan apakah nantinya para korban akan dilakukan otopsi atau gimana? Nah, kita masih menunggu perkembangan selanjutnya. Demikian, Ian. Ridwan, yang kami dapatkan informasi adalah ada 11 orang tewas. Lalu apakah ada korban luka? Hingga saat ini kami belum menerima informasi resmi terkait hal itu, namun memang dari informasi dari warga yang
mengetahui adanya kejadian tersebut, katanya ada beberapa korban yang mengalami luka-luka, namun masih belum jelas apakah memang itu luka tersebut akibat dari ledakan tersebut atau tidak. Ini masih perlu dikonfirmasi lebih lanjut oleh kita, karena memang belum ada laporan resmi berkaitan dengan adanya korban luka, baik itu luka ringan ataupun luka berat, demikian, Ian. Baik. Artinya saat ini Anda sedang berada di perjalanan menuju lokasi, Ridwan? Betul sekali bahwa saat ini saya sedang di perjalanan menuju ke lokasi ke kawasan Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, dan kebetulan kondisi saat ini lagi hujan deras, sehingga memang ini sedikit banyak menyulitkan kita untuk menuju ke lokasi, dan memang lokasinya cukup jauh dari kawasan kota menuju ke titik ledakan terjadi, demikian, Ian. Baik. Kami menunggu informasi terbaru dari Anda, Ridwan, setelah Anda sampai di lokasi terjadinya ledakan. Terima kasih jurnalis Kompas TV Ridwan Mustafa melaporkan langsung untuk Breaking News Kompas TV.